Saya matiin komennya, izin. Teman-teman yang di TokTok yang di ke Igoy aku, @ellenmay_official. I really appreciate buat kalian yang semangat banget masih nonton live meskipun marketnya bearish. Cuman teman-teman semuanya, aku ngeliat ini udah mulai ada yang ngumpulin nih. Meskipun belum net buy, asing belum net buy. Oke, tapi ini udah mulai mantul-mantul ya. Sudah terlalu murah BBCA-nya. Semoga tidak ada berita-berita yang signifikan lagi yang mengguyur market. Ya, jadi kelihatannya sekarang udah mulai agak reda guyurannya. Terus kemudian BRI-nya juga udah mulai double bottom di sini. Apakah akan menjadi bullish? Belum tentu guys, karena di sini pun juga beberapa waktu yang lalu sempat sideways, sempat double bottom juga. Tapi kemudian setelah itu turun lagi. Tapi kalau kalian mau investasi jangka panjang ya ini valuasinya sudah sangat murah. Disclaimer guys, belum tentu akan langsung ngegas. Ya ini BMRI juga dia ada sedikit double bottom kecil aja. Tapi apalah pattern sekecil ini dibandingkan dengan downtrend segede bagong gini ya. Oke, jadi masih harus hati-hati. Nah, untuk BBNI di sini ada pattern inverse flag, resistance di 3980 ya. Jadi kita ngelihat di sini sebenarnya BBNI udah mulai sedikit recover ya. Jadi for big banks sudah mulai sedikit recover, tapi market value-nya masih sangat kecil sekali. Jadi BBCA 1,5 triliun, 1,5 triliun, Bank Mandiri 993, Bank Mandiri 993 miliar. Terus kemudian AMMN 791 miliar. Total di pasar reguler cuma 15,5 T, di pasar negosiasi 1,3 T ya, di saham BBCA 453 miliar, SMMA 281 miliar, dan saham BBRI 55 miliar tuh di pasar negosiasi. Total perdagangan 16,9 T. Dan kita semua masih wait and see. Wait and see apa sih? Sekarang belum tanggal 29. Tanggal 29 itu tanggal efektif ini 29 kebetulan sore, Jumat sore ya. Jadi efektif rebalancing MSCI. Jadi Jumat sore ada kemungkinan bisa terkoreksi atau bisa turun lagi. Jadi teman-teman yang belum punya 4 big banks untuk long term investing, jangan terburu-buru, masih bisa ada kesempatan lagi ya teman-teman semuanya. Terus kenapa sih hari ini 4 big banks naik? Pada dasarnya suku bunga naik itu sebenarnya merupakan sentimen negatif buat pasar saham, khususnya saham big banks. Kenapa? Karena permintaan kredit itu bisa menurun dan kredit semakin mahal gitu ya. Dia belinya melemah sehingga spending masyarakat berkurang. Biaya dana atau cost of fund perbankan tuh jadi lebih tinggi, menghambat laju ekonomi, dan perusahaan bisa lebih gencar ekspansi daripada investasi. Tapi kenapa saham big banks hari ini naik? Tapi sebenarnya kalau bicara perusahaan lebih gencar investasi daripada ekspansi, itu ada banyak faktor. Faktor yang lain diperhatikan sebenarnya juga faktor kepastian hukum atau kepastian regulasi. Kalau ada banyak uncertainty, itu yang membuat investor dan juga pebisnis mengurungkan niatnya untuk mengambil rencana jangka panjang. Jadi rencananya mungkin jangka pendek aja gitu. Jadi mau investasi gede mereka juga khawatir atau mikir-mikir. Cuman kenapa ya masih banyak sentimen negatif? Kenapa saham big banks naik? Yang pertama, sentimen utamanya yang bagus tidak hanya untuk Indonesia tapi juga bagus untuk Amerika, untuk bursa saham Amerika atau US stock market. Satu, Amerika dan Iran itu makin dekat kesepakatan damai, sehingga
kemungkinan dalam 30 hari ke depan Selat Hormuz berpotensi dibuka. Dan itu juga jadi kabar baik buat Indonesia. Kalau Selat Hormuz berpotensi dibuka, maka sejak dia dibuka plus 1 atau 2 bulan, maka suplai minyak menjadi lebih baik. Dan buat Indonesia beban untuk subsidi APBN itu menjadi berkurang gitu ya. Jadi bebannya jadi nggak sebesar sekarang. Sekarang kan benar-benar udah bebannya dari dalam negeri lumayan besar, kemudian dari luar negeri ada tantangan gitu ya. Nah jadi hari ini kalau kita perhatikan saham perbankan yang net buy itu BCA dan BRI. Nggak heran sih karena BCA dan BRI ini diskon valuasinya dibandingkan historical, dibandingkan histori masa lalunya itu paling murah. BCA tuh di standar deviasi -3 dan BRI di standar deviasi -2. BCA itu net buy 82 miliar, BRI net buy 147 miliar gitu. Dan Bank Mandiri itu net sell 197 miliar, BNI net sell 53 miliar. Play again, jangan dong. Cari sendiri di tok-tok kalian ya. Oke. Nah, jadi hari ini for big banks ada 2 yang net buy yaitu BCA dan BRI. Sentimen utamanya sebenarnya karena Amerika dan Iran udah mulai mendekati kesepakatan damai. Tapi meskipun demikian, para pejabat Amerika kemarin hari Minggu 24 Mei itu mengatakan belum ada dokumen final yang siap ditandatangani. Hanya saja kedua negara tuh masih bernegosiasi soal beberapa poin penting dan butuh beberapa hari lagi untuk mencapai kesepakatan akhir gitu. Nah jadi market saat ini tuh lagi fokus dengan apakah Amerika itu benar-benar akan mencabut blokadenya. Halah, wong yang nutup Selat Hormuz Iran kok ya, blokade opo gitu ya. Ini my self talk, mohon maaf. Kemudian apakah Iran mau membatasi program nuklirnya? Apakah Selat Hormuz benar-benar akan dibuka kembali sama Iran? Nah kalau perdamaian tercapai, harga minyak berpotensi turun, tekanan inflasi global bukan gombal, bisa mereda. Maafkan lidah saya yang keselip-selip. Rupiah dan pasar saham di negara berkembang atau emerging market bisa lebih stabil. Dan kalau ini terjadi, maka pasar saham bisa lebih membaik. Semoga tidak ada sentimen negatif seperti contohnya S&P yang mendowngrade rating Indonesia. Tapi kalau Selat Hormuz dibuka, resikonya misalkan dulu resikonya tuh gede banget di angka 9 gitu ya. Mungkin kalau Selat Hormuz dibuka resikonya bisa turun di angka 7 gitu. Oke, 7 atau ya 6,5 lah, 7 atau 6,5. Saya nggak bisa ngomong resikonya jadi turun kecil banget. Kenapa? Karena dari dalam negeri masih banyak tantangan, banyak ketidakpastian gitu ya. Terus kemudian big banks juga naik itu juga bisa didukung dari musim dividen sebenarnya. Jadi ada total lebih dari 90 emiten yang tercatat bakalan bagi dividen pada pekan terakhir Mei ini hingga Juni nanti. Salah satunya adalah payment date Bank Mandiri hari ini 25 Mei. Jadi ada kemungkinan investor yang dapat hak dividen itu price in duluan, khususnya ke big banks yang punya fundamental solid dan valuasi murah buat menghindari pajak atau mereka reinvestasi, bukan menghindari pajak ya. Bukan menghindari pajak. Jadi kalau kalian dapat dividen itu diinvestasiin lagi, itu kalian nggak kena pajak gitu. Memang bukan menghindarin, tapi memang aturannya begitu gitu ya. Jadi untuk diinvestasikan kembali bisa jadi seperti itu. Ada banyak dapat dividen diinvestasikan kembali, dan kalau kita perhatikan saat ini for big banks valuasinya lagi murah banget. Nah ini teman-teman yang di TokTok yang diet boleh ke IG aku untuk lihat valuasi dari for big banks. Ini aku kasih lihat buat kalian. Aduh jadi terngiang-ngiang lagu tadi, ya ampun. Nggak boleh aku yang nyanyi ya. Mau mandi, mau bobo, nyanyi lagu itu. Siapa lo yang bikin? Itu dari komen-komen netizen, hebat bener mereka bisa bikin. Oke ya teman-teman. Nih, BCA standar deviasi -3, murah banget sih. Nggak heran sih kalau misalkan hari ini BCA-nya di net buy asing jadi 82 miliar.
Terus kemudian tapi ini aku bukan berarti ngomong kalau kondisinya udah bagus bakalan bullish nggak ya. Menurut aku ini pantulan masih sementara. Kapan pantulan itu dianggap tidak sementara? Jika ada breakout nanti ya, jika ada breakout menuju ke stage 2. Nah, BRI saat ini itu sedang di standar deviasi -2 menuju -3 gitu. Kalau kalian nanya saya mau beli nggak, kebetulan aku udah punya BCA BRI, kepengen nambah buat investasi jangka panjang, terutama BCA yang udah kena standar deviasi -3, tapi aku wait and see dulu sebentar, jadi tidak terburu-buru guys. Oke. Terus kemudian Bank Mandiri ini di standar deviasi -1 menuju -2. Jadi aku tidak hanya melihat PBV atau PI-nya saja, tapi aku memperhatikan historikalnya gitu. Jadi paling murah memang BCA sama Bank Mandiri gitu. Nah, jadi buat kalian yang nyangkut di saham-saham big banks ini, udahlah tenangkan hati kalian. Aku juga ditanyain sama teman-teman, sama banyak lah yang nanya kayak gimana ya saham big banks-nya mereka ini, ada yang rugi 40%-an bahkan lebih. Aku sih bilang kalau 4 itu sih tenang aja, apalagi BCA ya, sambil nyanyi aja, oke? Nah, terus kita mau bahas saham perbankan yang lain, yaitu saham BRIS, BRIS, teman-teman semuanya yang di TokTok yang diet ya, bisa ke Igoy aku, @LME_official. Mari kita ke lihat BRIS di sini. BRIS-nya naik sekitar 9%, BRIS-nya naik 9% ya. Jadi naik 9%. Ini juga mulai membentuk pattern double bottom. Apakah sudah boleh serok atau belum? Kita masih wait and see guys. Ingat tanggal 29 itu MSCI effective date ya. Ya, jadi ini kelihatan banget, ini akumulasi, ada akumulasi di sini. Naik 11%, laba bersihnya naik 18% secara tahunan jadi 2,8 triliun BRIS ini. Jadi kredit atau financingnya tumbuh 16% secara tahunan. Dana pihak ketiganya dia itu naik 18%. Kalau kualitas dan kesehatan banknya bagaimana? Untuk NIM-nya dia itu naik dari 4,47 jadi 4,51, jadi profitabilitasnya ada naik dikit. Biaya kredit atau COC-nya turun dari 0,94 jadi 0,72%, dan ini ada indikasi kualitas kredit membaik karena porsi CKPN-nya turun. Terus kemudian LDR, loan to deposit ratio-nya itu turun juga dari 88,58 jadi 86,91, di mana likuiditasnya jadi lebih longgar. Kemudian kasa ratio naik dari 60,1 jadi 75%, dan porsi dana murahnya meningkat gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya secara laporan keuangan BRIS ini menarik gitu. Sebentar. Oh, MSCI tanggal 29 implementasi penutupan efektif 1 Juni. 1 Juni libur kesaktian Pancasila. Market kita buka di Selasa tanggal 2. BRIS ini ada sentimen positif juga ya guys. Jadi dia itu naik jadi calon bank buku 4. Karena market mulai melihat dia tuh bukan sekedar bank syariah biasa lagi, tapi sedang dibentuk jadi ekosistem keuangan syariah nasional. Jadi story utamanya BRIS ini ada bullion bank atau bank emas, bisa jadi tabungan, pembiayaan dan perdagangan emas syariah ya, dan dukungan pemerintah ke BRIS juga kuat. Masuknya narasi penguatan ekonomi syariah Indonesia dan kasanya juga mulai membaik. Cuman sekali lagi aku masih mau kasih disclaimer yang cukup kuat untuk sektor perbankan dengan kondisi rupiah yang masih melemah. Teman-teman yang ada di YT dan di TokTok, langsung aja ke Igoy aku @LME_official untuk melihat rupiah. Hari ini rupiah all time low lagi all time low. Sempat mencapai level terendahnya di 17.740 ya, 17.740.
mungkin sedikit lagi 17.845. 17.844 malahan terendahnya, tapi di TradingView 17.740. Nah, salah satu pendorongnya adalah kekhawatiran soal ekspor satu pintu sebenarnya. Yang dikhawatirkan investor tuh bukan cuma soal teknis ekspornya, tetapi juga sebagai signal bahwa negara itu semakin interventionist dan kendali pemerintah atau kontrol pemerintah terhadap ekonomi itu semakin besar, terus arah kebijakan jadi lebih sulit diprediksi, lebih banyak uncertainty. Nah, buat investor global, uncertainty itu satu momok yang paling besar, dan kepastian atau predictability adalah hal yang paling penting. Karena mereka mau naruh duit pasti ngukur risk to reward ratio dulu. Kalau uncertainty maka mereka nggak mau investasi besar gitu ya. Karena itu market tuh mulai khawatir terhadap potensi birokrasi yang lebih panjang, termasuk Moody's dan S&P juga mengkhawatirkan itu proses approval ekspor yang lebih lambat, flexibility pricing yang berkurang, hingga potensi tekanan terhadap margin perusahaan eksportir, PHK, dan perusahaan-perusahaan tambang, dan kekhawatiran akan negara-negara lain lebih memilih untuk membeli dari negara yang lainnya gitu ya, meskipun kebijakan ini juga dinilai memberikan satu potensi dampak positif untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan juga memperkuat ketahanan fiskal, terus bisa kalau lancar bisa menambah devisa dan pastinya akan memperkuat rupiah juga. Tapi jika tidak efisien, jika tidak efektif, justru malah akan menjadi satu momok buat Indonesia, justru malah menjadi satu dampak negatif yang bisa menjadi tantangan ya, bukan momok tapi menjadi tantangan gitu ya. Oke, nah jadi kita masih banyak wait and see-nya. Kemarin saham-saham dari sektor metals banyak yang naik, tapi kita wait and see dulu gitu. Hari ini agak-agak melemah tipis gitu ya. Apalagi udah mulai banyak libur-libur juga this week gitu. Terus neraca transaksi berjalan Indonesia atau current account, teman-teman bisa perhatikan di sini. Teman-teman bisa perhatikan di Igoi aku, @LNME_official. Ini ada chartnya yang di tok-tok, yang detail langsung ke Igoi aku, @LNME_official. Ini kayaknya udah lagi pada berlibur semua ya. Long weekend, super long holiday. Kalian liburan kemana sih? Aku sih pengen liburan tapi nggak bisa jagain anaknya exam. Harus banget gitu ya examnya pas lagi libur-libur gini. Nggak apa-apa. Jagain market juga, lagi seneng-senengnya sama US stocks ya. Jadi jagain market US. Current account, neraca transaksi berjalan, teman-teman yang di tok-tok yang detail langsung ke Igoi aku, @LNME_official. Ya gampangnya current account ini adalah catatan uang masuk dan keluar dari suatu negara dari aktivitas ekonomi utama, terutama ekspor kurangin impor, jasa, misal turis asing masuk ke Bali, ke Indonesia, itu uang masuk, orang Indonesia berobat ke luar negeri, itu uang keluar, pendapatan investasi, perusahaan asing punya saham atau obligasi di Indonesia, terus dapat dividen atau bunga dan uangnya dikirim ke luar negeri, itu uang keluar. Tapi kalau Indonesia yang dapat bunga dalam bentuk USD dan masuk ke Indonesia, itu namanya uang masuk gitu ya. Dan juga transfer, misalnya remitansi TKI ngirim duit ke Indonesia, itu pahlawan devisa kita ya, uang masuk. Nah jadi kalau kalian perhatikan current account kita ya, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia itu defisitnya menjadi lebih besar gitu, dari 2,5 miliar US dollar menjadi 4,01 miliar US dollar atau setara 1,1% dari gross domestic product yang di tok-tok yang dietek ke Igoi aku biar bisa lihat bar chartnya. Dan ini menjadi defisit yang terbesar sejak akhir 2019. Dan kalau kita ngomongin 2019 itu sebenarnya satu kondisi yang berbeda ya. Kenapa? 2019 itu sebenarnya adalah kondisi pandemi gitu ya. Nah, jadi itu kondisi pandemi ini pelemahan yang
yang terbesar gitu ya. Nah, jadi defisit apa namanya? Aku balikin. Oke, ya. Nah, ini penyebabnya apa sih? Kok defisit neraca transaksi berjalan ini surplus di kuartal 3 2025, kuartal 4 2025 ini defisit, dan sekarang defisitnya makin besar neraca berjalan kita. Penyebabnya adalah surplus neraca dagang itu turun tajam yang pertama. Kemudian permintaan ekspor melemah ya. Ekspor Maret turun 3,1% secara tahunan, dan konflik Timur Tengah itu mengganggu logistik, mengganggu rantai pasokan dan logistik. Nah, dampaknya apa? Current account itu menunjukkan arus devisa sebenarnya ya, menunjukkan arus devisa masuk keluar Indonesia gitu. Kalau defisitnya melebar, maka investor tuh mulai lebih sensitif terhadap kondisi eksternal atau kondisi global, dan ketergantungan terhadap aliran modal asing jadi meningkat gitu ya. Terus rupiah itu bisa jadi lebih tertekan gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, hari ini belajar tentang current account gitu ya. Itu tantangannya. Aku mau lihat satu chart lagi. Cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa Indonesia. Oke. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, ini adalah cadangan devisa Indonesia. BI udah all out banget untuk terus menjaga rupiah kita. Cadangan devisa ini meskipun angkanya semakin mengecil, ini masih aman untuk beberapa bulan ke depan ya. Jadi oke, teman-teman perhatikan, ini 1 tahun, 3 tahun. Terakhir serendah ini di bulan Juli 2024. Jadi kalau kalian nanya pernah nggak Indonesia serendah ini? Pernah. Jadi kalau misalkan kalian tanya, oh dalam beberapa bulan terakhir kok turun terus ya, ternyata setelah kita lihat Juli 2024 pernah di angka yang sama, 145 billion US dollar gitu. Oke, pernah di angka itu. Terus aman nggak? Kalau sekarang sih masih aman, cuman ke depan semoga kondisinya secara fiskal lebih baik dan tidak ada sentimen-sentimen negatif lain yang bikin asing keluar gitu ya, yang bikin permintaan dolar menjadi lebih meningkat gitu. Sekarang BI juga udah mulai mengintervensi banget, suku bunga dinaikkan, dan ada kemungkinan kalau kayak gini terus suku bunga bisa dinaikin lagi. Supaya apa? Supaya asing stay di Indonesia, imbal hasil obligasi dan imbal hasil dari deposito itu juga bisa lebih tinggi, jadi biar asing stay di Indonesia. Cuman tantangannya kalau suku bunganya dinaikin lagi, maka pertumbuhan ekonomi bisa agak melambat, dan sebenarnya pemerintah nggak mau itu. Pemerintah maunya pertumbuhan yang cepat kan, pro growth. Nah, tapi BI lebih mementingkan stability rupiah gitu. Makanya dia naikin suku bunga, dan ada kemungkinan mungkin ya bisa naik lagi gitu. Oke, aku mau lanjut tentang Moody's dan S&P menyoroti ekspor satu pintu. Udah aku bahas beberapa hari yang lalu, dan aku udah bahas tadi. Rating Indonesia sekarang ini setara Baa2 kayak gini teman-teman. Ini masih investment grade. Coba kalian lihat gambar yang ada di IGOI aku. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita juga badainya satu persatu sudah mulai terlewati. Badai MSCI terlewati. Sekarang kita lagi nunggu badai dari penilaian dari S&P Indonesia di sini. Baa2. Kalau turun kasta jadi Baa3, itu jadi mepet banget. Mepet banget, investment grade, masih investment grade tapi mepet banget, jadi asing bakalan banyak keluar. Kalau turun lagi jadi non investment grade, bahaya. Kalau ke Ba1 ini bisa membuat investor banyak yang keluar.
Terus apa hubungannya dengan kebijakan yang baru tentang ekspor satu pintu? Jadi Moody's itu selain melihat kebijakan ini bisa menambah penghasilan atau revenue Indonesia, tapi Moody's juga menilai sentralisasi ekspor bisa berdampak negatif bagi perusahaan tambang karena pasar tuh berisiko jadi kurang fleksibel karena kontrol negara makin besar. Tadi saya sudah bahas, jadi saya tidak bahas lagi ya. Terus ada kabar rebalancing dari FTSE, dilation DSSA dari large cap, kemudian micro capnya dilation ada DAAS, kemudian Hill dan Emlia, dan ini nggak terlalu besar efeknya, nggak terlalu besar. Pastinya impactnya lebih ke asing keluar, duit asing keluar, dampaknya nggak sebesar MSCI. Kalau MSCI itu dampaknya sekitar 21 triliun US dollar, FTSE itu 3,75 triliun, ini dalam rupiah berapa ya? Hitung dulu ya. Pakai kurs terbaru. Hitung dulu guys. Kemarin ini terakhir 40-an T. Oke. MSCI masih punya pengumuman penting di bulan Juni ya guys ya. 19 Juni 2026 Global Market Accessibility Review. Terus kemudian 24 Juni itu ada Annual Market Classification Review gitu. Jadi Global Market Accessibility Review itu apa? Itu MSCI bakalan kembali menilai seberapa mudah pasar saham atau negara itu diakses investor global, yang dinilai transparansinya, free floatnya, kemudian investor asing untuk masuk keluar, aturan transaksi, keterbukaan data, dan risiko pasar. Jadi Indonesia masih ada ujian, masih ada cobaan juga. Jadi contohnya tahun lalu MSCI itu menyoroti beberapa hal tentang saham Indonesia saat melakukan accessibility review. Informasinya belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, investor asing belum selalu bisa menukar rupiah dengan mudah di harga yang terlihat di pasar karena transaksi falas masih banyak aturan dan intervensi, sedangkan banyak perbaikan dilakukan di Vietnam sehingga Vietnam naik kasta di MSCI gitu ya. Terus di Indonesia tahun lalu waktu accessibility review itu investor asing tuh juga nggak boleh memakai fasilitas dana talangan buat menyelesaikan transaksi saham. Nah, asing juga nggak bisa bebas memindahkan saham begitu aja dari satu pihak atau akun ke pihak lain gitu. Jadi pemindahan saham tuh hanya boleh dalam kondisi tertentu. Nah, terus fasilitas pinjam saham tuh udah ada, tapi cuma berlaku buat saham tertentu dan waktunya dibatasin 90 hari doang. Terus investor boleh short sell tapi masih ada aturan di batasan tertentu. Jadi belum sefleksibel di pasar global gitu. Jadi itu dia. Yaitu beberapa hal yang perlu diperbaiki sih. Tahun ini yang diperhatikan bukan cuma soal akses pasar, tapi juga transparansi free float dan juga struktur kepemilikan saham gitu. Jadi kita masih wait and see ya, belum bisa dibilang aman dan tenang. Oke, terus terus ralat ya guys ya. Tadi itu total fund yang dikelola MSCI
21 triliun, bukan dana keluar. Dana keluarnya 21 triliun US dollar, dana keluarnya potensi itu 40-an triliun rupiah, sedangkan FTSE itu total dana kelolaannya 3,75 triliun US dollar. Total dana keluar, kalau ada beberapa deletion saham yang di delete tadi, contohnya di SSA, MLIA itu sekitaran total 5 triliunan rupiah gitu. Jadi total dana yang dikelola oleh investor-investor global mengacu pada indeks MSCI 371,7 kuadriliun, dan yang dikelola oleh fund global mengacu ke FTSE itu 66,4 kuadriliun. Dana keluarnya kemungkinan cuman 5T aja gitu dari FTSE. Kita mau bahas saham-saham, teman-teman. DPR ada merevisi RUU Keuangan. Waduh, ada apa lagi nih? Menyiapkan revisi besar-besaran aturan keuangan lewat skema Omnibus Law. Bukan merevisi satu undang-undang saja, tapi banyak undang-undang sekaligus dalam satu paket untuk menyelaraskan aturan, memperjelas alur dividen BUMN. Banyak banget perubahan ininya, jadi banyak yang kita mesti harus wait and see dulu ya. Yuk kita lihat saham-saham, gimana kabarnya saham-saham kalian. Kalian nanya PTBA dan MBMA. Sentimennya tadi aku udah bahas semua dari global dan dari nasional. Aku mau rangkum sedikit soal sentimen. Global intinya membaik dari perang Amerika-Iran, sudah mulai ada titik terang. Sedangkan secara nasional masih banyak ketidakpastian dari MSCI, dari kebijakan ekspor satu pintu dan pelemahan nilai tukar rupiah. Banyak yang masih wait and see. MSCI juga tadi masih ada review lagi, annual market classification review. Terus masih ada tantangan dari S&P yang akan berpotensi mereview rating Indonesia. Jadi wait and see dulu guys. Ini MBMA gimana kabarnya? Sempat mantul di 22 Mei kemarin, tapi kekuatan mantulnya nggak terlalu signifikan. View kita masih sama. Kalau ada penguatan, seandainya dia begini naik, ini digunakan untuk kurangin posisi dulu aja. Kita masih belum akan ngegas beli saham gitu ya. Karena kalau kayak gini ini bakalan turunnya lebih banyak daripada naiknya. Nah, PTBA agak lain cerita. PTBA ini dia lebih ke ceritanya, story-nya lebih ke dividend investing, dan dia memang udah BUMN, jadi nggak terlalu banyak juga ekspornya, banyak melayani dalam negeri. Dia nggak terlalu terdampak dengan kebijakan ekspor satu pintu. Jadi kalau PTBA ada turun-turun atau ada koreksi 2710 atau 2650, itu kita bisa watch buat investasi jangka panjang. Kalau buat tradingnya gimana? Nawar pelit sih kalau misalkan mau trading di 27-an atau 2650-an gitu. Karena sebenarnya Indo itu lagi masuk ke stage 4. Kalau stage 4 dia bakal gambarnya kayak gini. Lebih banyak turunnya daripada naiknya. Kelihatan nggak brushnya di sini? Nih, jadi lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Jadi harus lebih berhati-hati. Tapi PTBA lebih low risk dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal ini AADI sebenarnya fundamentalnya bagus juga. Cuman dalam jangka pendek dia jadi ada tantangan dari kebijakan ekspor satu pintu. Long term investor view-nya masih sama, makin turun sebenarnya makin menarik, dividennya oke. Cuman kalau kita bicara soal dividen berarti bicara soal proyeksi laba. Kalau kita lihat kebijakan ekspor satu pintu ini bakalan bisa membuat labanya jadi berkurang atau enggak, nanti ekspornya jadi lebih less efficient atau enggak ya. Ini semua lagi wait and see juga gitu teman-teman. Oke ya, cuman sekali lagi investor jangka panjang yang berharap dividen semoga ya bisa tetap bagus. Tapi ada banyak hal di luar kendali kita. Jadi kalau labanya berkurang ya dividennya paling berkurang gitu aja sih. Tapi ini tetap saya melihat sebagai perusahaan bagus. Oke
Oke, terus kemudian tadi ada PTBA MBMA yang ditanya. Big Bang saya sudah bahas di depan banget sebenarnya. Jadi Big Bang tuh saya sudah bahas di depan banget. Jadi nanti nonton rekamannya aja di YT. Aku nggak bahas lagi. Udah lumayan detail soalnya di depan. Kasihan yang tadi udah nonton. Saya tidak mau menghukum yang tadi sudah nonton dari awal sampai sekarang dengan mengulang ya. Jadi yang belum ngikut dari awal tontonlah nanti recordingnya di YT. Boom boom breakdown guys, wait and see dulu breakdown. Tunggu dulu. Saya lebih memilih telat dalam kondisi seperti ini daripada masuk terburu-buru. Kemudian di SSA, ini lagi cowok aja masih ditanya lagi di SSA. Itu kan udah dikeluarin dari FTSE, dari MSCI, trennya turun dan bakalan makin turun, potensi makin turun banget gitu. Jadi ruang sekolah aja. Elsa masih belum ada tanda-tanda dia mau naik, padahal sebenarnya kemarin harga minyak sempat naik dan sebenarnya lebih karena kondisi makro dari dalam negeri sih. Nah sekarang harga minyaknya turun signifikan, Elsa juga bisa agak slow down, Medco juga bisa agak slow down. Ini harusnya waktu itu 9 Maret, waktu itu rally, dia nggak ikut rally. Jadi kondisi Indonesia memang agak beda, tapi saham-saham di Amerika, saham-saham oil di Amerika ini pada naik waktu itu. Ya, jadi pada naik gitu. Oke, aku kasih contoh ya. XOM atau ExxonMobil waktu itu pas minyak naik ya, dia naik gitu. Terus kemudian CVX, Chevron ini juga pas harga minyak naik kemarin ya, dia naik. Harga minyak stagnan ya, dia mulai stagnan di April. Nah ini terus kemudian ini kelihatan, ini dia mulai turun kapan sih? Waktu gencatan senjata 8 April. Jadi kalau saham oil Amerika itu benar-benar ngikutin sentimen kemarin Selat Hormuz di awal Mei ini dia breakout, kemudian dia mulai slow down-nya tuh sejak gencatan senjata 8 April. Nah, jadi sentimen Selat Hormuz kemarin itu benar-benar tercermin di pasar saham Amerika. Di pasar saham Indonesia susah. Waktu itu kita antisipasi di Medco dan Elsa yang seharusnya juga tercermin di situ bisa ikutan naik, tapi karena kondisi dalam negerinya asing lagi banyak keluar sehingga Elsa dan Medco-nya juga nggak ikutan naik, cuman naik dikit-dikit doang. Ini perhatikan ConocoPhillips ini saham Amerika ya. Terus kemudian selain itu ini ada ConocoPhillips, ini lebih pure oil producer, jadi beta ke harga minyaknya dia lebih besar. Terus kalau oil rally biasanya geraknya lebih agresif, tapi lebih sensitif juga kalau oil turun gitu, karena nggak punya refining cushion gitu. Terus kemudian ini Occidental Petroleum Corporation di sini, ini favorit market untuk high beta oil play. Warren Buffett atau Berkshire itu punya stake besar di sini ya di Oxy. Nah itu Shell exposure-nya lumayan kuat. Ini sama juga nih di bulan Maret kemarin. Ini Maduro ditangkap 5 Januari di sini. Maduro ditangkap. Sebenarnya waktu itu Medco juga naik guys. Kita juga ada trade gitu. Ada trade buy gitu ya, lumayan cuan. Nah, terus mulai hancurnya tuh perhatikan di sini nih, aku kasih lihat ya. Medco itu nih lihat di awal Januari itu juga naik. Nih Maduro ditangkap kan ya. Nah, M-Trade ada masuk tuh. M-Trade malah masuknya sekitar 24 November. Terus kemudian hancur tuh pada 29 Januari. Ini abis MSCI waktu itu ngasih warning. Terus naik dikit doang. Pas perang Amerika-Iran dia cuma naik sekali doang 2 Maret. 9 Maretnya rally itu dia nggak ikutan gitu. Makanya diversifikasi, belajar ke US stocks penting sekali. Teman-teman yang pengen belajar US stocks, DM saya start US, START US gitu ya, start US. Nanti kamu dapat webinar US stocks gratis, M-Trade Start US stocks pada tanggal 6 Juni jam 10 pagi, hari Sabtu 6 Juni jam 10 pagi
Gitu teman-teman semuanya. Masih mau belajar tentang saham oil Amerika? Saham oil Amerika. Jadi yang core saver saham oil Amerika itu ada, kita lihat lagi chartnya. Ada XOM. XOM itu Exxon Mobil. Ya, ini lebih slow melo-melo. Terus CVX, Chevron Corporation. Sorry, kelikian sendawa. Jadi Chevron Corporation di sini. Ini juga core saver yang lebih agresif gerakannya Oxy dan COP. Warren Buffett ada Oxy. Terus ETF tuh kayak reksadana US stocks ya di Amerika. ETF oil itu ada United States Oil Fund, disingkat USO ya. USO ETF oil paling terkenal nih. Jadi kalau kalian nggak mau beli saham oilnya, beli aja ETF oil. Tracking WTI crude oil futures, persis kayak pergerakannya dari US oil atau mirip pergerakannya US oil itu WTI crude oil, mirip kan ya. Jadi kalian nggak harus trading komoditas tapi bisa trading ETF. Oke ya. Terus USO namanya. Terus kemudian ada risikonya berbasis futures, performa jangka panjangnya bisa beda dengan harga oil spot. Nah kemudian ini ada BNO. BNO ini juga ETF oil ya, United States Brent Oil Fund. Ini mirip USO tapi tracking Brent crude oil. Jadi kalau yang tadi tracking WTI crude oil atau UK oil, ini US oil, ini tracking Brent crude oil atau UK oil. Oil Global Benchmark ya. Jadi Brent crude oil itu ini. Ya, terus kemudian biasanya lebih sensitif ke geopolitik Timur Tengah untuk BNO, tapi masih lebih oke kan ya. Jadi diversifikasi. Ini low risk, kalau ETF tuh lebih low risk. Jadi cocok kalau mau fokus Iran, Selat Hormuz, OPEC dan supply global kayak gitu. Kita lihat ETF dari saham Amerika. Ini ada S&P 500 ETF, ini ada indeks S&P 500 ya teman-teman. Pasar saham Amerika lagi naik terus, padahal US 10 years bond yield-nya lagi naik tinggi. Kita lagi nunggu US stocks-nya jatuh, kita lagi nunggu US stock turun. Itu bukan risiko yang besar gimana, tapi menurut aku sesuatu yang wajar, normal correction. Beda dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih bearish. Sekali lagi saya mau mengingatkan, gambarnya posisinya kayak gini. Jadi ini adalah pergerakan harga saham. Oke ya, kalian lihat ya. Nah, US stocks tuh posisinya lagi di sini. Artinya kita mencari turunan untuk dia naik. Tapi kalau Indostock posisinya di sini, ya, kayak misalkan kalian trade Inco apa nih, mantulnya tuh di stage 4. Stage 4 itu stage area dia mau turun. Ini di stage 2 tuh arah dia mau naik gitu. Oke, aku mau bahas saham-saham kalian lagi. Bumi udah aku bahas, DSSA, Elsa sudah, MDKA, NCKL, TAPG, TINS. Aku bahas singkatnya ya, semuanya. Ini saham-saham dari sektor komoditas metals, mantul sementara 2 hari MDKA, pakai buat kurangin posisi guys ya. Mungkin bisa naik sampai 3100 jangka pendek. Ini sangat high risk sekali tradingnya ya. Ini naik 24%, arah MDKA bisa sampai ke 3080. Ingat, itu kebijakan ekspor satu pintu masih akan direview, dengar-dengar, dan setiap 3 bulan akan direview dan masih akan ada komoditas lain yang ditambahkan. Jadi ini jangka pendek dulu aja. Ini MDKA bisa naik sampai 3 satuan kemungkinan. Tapi kalau ada penguatan, kalian dikasih napas buat ini menguat, saham-saham ini gunakan untuk kurangin posisi. Untuk NCKL belum banyak naik ya, meskipun sektor nikel tidak terdampak kebijakan ekspor satu pintu, tapi saran saya kalau ada penguatan gunakan untuk kurangin posisi juga. Oke, aku mau buka komen, mau lihat komen kalian.
ASII Antam India, dia mau nanya US stock. Yang mau belajar US stock ya, makasih Buju. ASII kalau buat trading jangan dulu. Kalau buat investing saya mau nawar valuasi lebih murah lagi. MSCI sudah priced in. Tadi aku ada bilang loh, dia ada review lagi. Dia mau ada review lagi tuh MSCI tadi. Mau denger lagu? Tidak. Sembarangan. Bulan Juni tanggal 19 MSCI ada Global Market Accessibility Review. 24 Juni Annual Market Classification Review. Palantir. Coba. Palantir ini di bawah. Aku sih kalau ini buat yang beli di bawah tuh aku kepengen sih Palantir ini. Berarti udah bisa short sell. Perusahaan retail macam kami gak ada fitur short sell. Retail. Short sell. Jangan short sell lah. Qualcomm kalau mau masuk di harga berapa? Qcom. Tuh. Qualcomm udah naik kenceng. Ya kita nawarnya kepelitan, M-Trade nggak dapat, cuman nggak apa-apa. Ya udah, kita nawar pelit sekali, nggak dapat, kita nawarnya di sini. Ya wis, IRSX. Miss gak ada rekaman di Adia Fest? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. ORCL. Oracle uptrend, kita lagi ngehold uptrend, lagi hold aja tapi nggak di level buy, sekarang udah agak ketinggian. M-Trade udah cuan lumayan. Anet, oke. Anet Miss, oke siap Anet breakout guys, tunggu retracement aja. Aku kok ngelirik Palantir lagi di bawah, mau tak kumpulin dikit-dikit di bawah. Disclaimer guys, udah ngantuk saya. Tete yang di tok-tok, yang di teh, yang di koi, aku mau ajak lihat arah dulu, hiburan. Summary ya saham Indonesia ya. Kamu wait and see aja dulu. Wait and see itu nggak ada salahnya. Wait and see itu adalah satu strategi juga. Menunggu adalah satu bagian dari strategi. Oke. Terus kalau rugi banyak gimana? Ya tunggu aja. Sabar ya. Oke. Bye. Thank you. See you tomorrow. Yang mau belajar US Stocks tanggal 6 Juni jam 10 pagi ikut webinar M-Trade Start ya. Indostock sabar ya. US Stock lebih masuk akal kalau buat di tradingin karena dia lagi di stage 2. Kalau ada retracement itu lebih aman. Dah.